Baik, kita akan mulai lagi. Tadi yang datang ada 19, sambil menunggu. PowerPoint-nya saya sudah nampak belum, Dek? Sudah, nampak kok, Bu. Oh iya. Oke, baik. Bu Tere lanjutkan ya. Mengapa kita harus membahas product life cycle atau daur hidup produk? Nah, keuntungan yang diperoleh dari penjualan itu akan meningkat dan menurun pada tahap yang berbeda dalam daur hidup produk. Ya, nanti akan saya sampaikan gambarnya. Dan produk menuntut strategi yang berlainan dalam hal pemasaran, kemudian keuangan, produksi, personalia, maupun pembelian pada setiap tahap dalam daur hidup produk. Ya, sebentar, sepertinya saya salah ini PowerPoint deh. Sebentar. Saya salah menampilkan PowerPoint. PowerPoint saya mestinya ada gambarnya siklus hidup produknya. Sebentar. Oke, ini. Nah, ini baru betul ada gambarnya. Nah, ini loh. Dari tadi kita bicara product life cycle, tapi Anda nggak tahu gambarnya seperti apa. Nah, ini loh, Dek. Product life cycle, ini seperti ini gambarnya. Nah, ini. Jadi, setiap produk punya tahapan. Tahap pertama, introduction, perkenalan, growth, pertumbuhan. Gambarnya nggak muncul, Bu. Oh, gambarnya nggak muncul. Oh, sebentar. Oh, belum share screen. Ya ampun. Tunggu. Ya. Tuh, mana PowerPoint-nya? Ya? Sudah belum? Sudah, Bu. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke. Tak maksimal. Ya, oke. Nah, ini ya, product life cycle. Gambarnya seperti ini, Dek. Nah, ini tahapannya. Introduction, tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap maturity atau kedewasaan, decline, ada tahap decline. Decline itu tahap penurunan ya atau kemunduran. Di mana dalam tahap ini tadi disampaikan setiap perusahaan memiliki tantangan tersendiri untuk menetapkan strateginya supaya posisinya tetap berada di maturity gitu ya. Tadi kita sudah bicara tentang definisi, kemudian mengapa harus produk mempunyai PLC karena produk memiliki umur, kemudian mengapa produk mempunyai PLC karena perusahaan akan memperoleh keuntungan kalau memahami dari siklus hidup produknya, ya. Kemudian, nah kita sampai di sini. Mengapa produk memiliki PLC? Karena keuntungan yang diperoleh dari penjualan itu bisa meningkat dan menurun pada tahap yang berbeda. Jadi di tahap introduction, tahap pertumbuhan, tahap maturity, atau di decline, itu biasanya penjualan bisa meningkat, bisa juga menurun. Kita lihat tahapannya. Kemudian produk menuntut strategi yang berlainan. Nah, kita lihat tahapannya. Kalau di tahap growth, apa yang harus dilakukan oleh tim marketing, finance, production, dan personalia? Itu tahapan kegiatannya berbeda-beda. Ya, kita lihat sesuai dengan tahapannya. Jadi kegiatan di bidang pemasaran, keuangan, produksi, personalia
maupun pembelian pada setiap tahap dalam daur hidup produk itu menuntut strategi yang berlainan. Nah, kita masuk ke tahap perkenalan. Tahap perkenalan adalah tahap di mana produk ini muncul di pasar. Produk baru yang baru muncul di pasar. Biasanya produk yang muncul baru di pasar membutuhkan biaya yang sangat tinggi untuk perkenalan. Karena apa? Menuntut usaha promosi dan tawaran khusus kepada para dealer atau distributor. Ya, di tahap perkenalan tuh produsen berusaha gencar memperkenalkan kepada calon konsumen. Maksudnya adalah untuk membangun kesadaran. Oh, sekarang ada produk ini loh, produkku. Itu namanya kalau di istilah kita brand awareness gitu ya. Di tahap ini butuh banyak biaya untuk kegiatan promosi dan iklan secara gencar supaya apa? Masuk di dalam benak di dalam benak konsumen. Ya, itu. Pertumbuhan penjualannya sangat lambat karena produk baru yang baru dikenalkan ke masyarakat. Nah, biasanya biayanya sangat tinggi sehingga produk belum bisa menghasilkan profit atau keuntungan. Ini di tahap pengenalan. Jadi di tahap pengenalan tuh biasanya apa yang dilakukan? Promosinya gencar, iklannya gencar, bahkan bagi produk gratis. Maksudnya apa? Untuk memperkenalkan diri ke masyarakat. Ini tahap perkenalan. Jadi profit belum ada sih, tapi jangan sampai tidak BEP. Ya, belum profit tapi tetap harus BEP, break even point. Atau pada saat itu biayanya tersedot untuk kegiatan promosi. Ya udah nggak profit nggak apa-apa, tapi nggak boleh rugi. Itu di tahap perkenalan. Kemudian di tahap pertumbuhan atau growth, pasar dengan cepat menerima produk baru sehingga penjualan melonjak dan menghasilkan keuntungan besar. Nah, kalau di sini masyarakat sudah mulai mengenal produknya di tahap pertumbuhan. Nah, sistem distribusinya mulai diperluas untuk mencapai pasar yang luas juga. Dan terdapat mulai peningkatan laba atau profit. Yang perlu diperhatikan pada tahap ini, kenaikan laba sering mengundang pesaing baru masuk ke pasar. Nah, sudah mulai dilirik nih kompetitornya. Apa nih produk apa sih kok booming banget? Nah, akibatnya karena daya tampung pasar terbatas sehingga bisa memperlambat dan memperkecil tingkat laba. Di tahap growth ini, perusahaan harus hati-hati karena mulai muncul kompetitor ya dengan produk yang sejenis tetapi beda merek ini. Ya, ini di tahap pertumbuhan, jadi harus hati-hati. Kemudian di tahap kedewasaan, nah ini tahap yang paling enak untuk perusahaan, tetapi juga harus bisa mempertahankan lebih lama. Ya, harus bertahan lebih lama. Karena apa? Periode di mana pertumbuhan penjualan mulai menurun karena produk sudah biasa diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Kalau di tahap kedewasaan ini jumlah keuntungannya sudah cenderung stabil. Disebabkan karena meningkatnya biaya pemasaran untuk melawan persaingan yang sangat ketat. Kalau di tahap kedewasaan ini, satu, pesaingnya sudah mulai mencari titik lemah dari kompetitor. Ya, jadi di tahap kedewasaan ini harus mampu bertahan. Ya, jangan sampai volume penjualan turun. Ya, syukur bisa bertambah, tapi nggak boleh turun. Ini di tahap kedewasaan yang harus dipertahankan. Nah, kalian, Bu, apa tugasnya nanti di UAS? Kira-kira pertanyaan apa yang muncul di UAS nanti? Di UAS nanti kalian harus membuat satu analisa. Kira-kira produk yang kalian presentasikan kemarin, kalau masuk di PLC atau product life cycle,
kategori yang mana? Oh, produk saya kategori kedewasaan, Bu. Kok bisa begitu? Iya, karena saya membuat atau melihat analisis pasarnya di website itu, distributornya sudah banyak banget, Bu. Bahkan dia punya misalnya nih, contoh susu Freshen Flag misalnya. Susu Freshen Flag itu dulu supplier susunya dari para peternak sapi. Sekarang dia sudah punya peternakan sendiri malah. Nah, itu berarti dia sudah masuk di tahap maturity. Apalagi, oh ini teh botol sosro, produk teh Sariwangi. Dia dulu supplier daun tehnya dari para petani. Sekarang dia punya perkebunan sendiri. Nah, itu sudah tahap maturity, Dek. Jadi mereka sudah punya perkebunan sendiri dan mengelola sendiri. Itu ya, karena keuntungannya sudah di atas pada saat dia di tahap pertumbuhan. Itu maturity. Nah, berikutnya ini posisi yang paling tidak enak. Nah, ini kemunduran atau decline. Dalam periode ini, penjualan menurun dengan tajam, diikuti dengan menyusutnya keuntungan, sehingga perusahaan mungkin harus membuat satu strategi atau alternatif supaya tidak merugi. Misalnya, akuisisi, atau mungkin tutup sekalian perusahaannya dijual, ya, atau ganti usaha. Nah, di tahap-tahap ini adalah tahap yang paling tidak mengenakan karena perusahaan tidak mampu bertahan pada saat di tahap kedewasaan. Nah, kenapa kita harus tak pahami ini? Setiap produk, baik itu produk barang maupun produk jasa, punya umur, ya. Punya umur. Kalau dalam perhitungan akuntansi, umur ekonomis. Nah, misalnya gini, dulu tuh nggak ada motor metik, ya, nggak ada motor metik. Kita kalau mau nyalain motor harus di starter dulu. Nah, sekarang masih ada motor yang seperti itu, masih ada. Tetapi yang sekarang motor yang dislah itu kan sudah masuk di tahap kemunduran. Makanya perusahaan produksi motor mengubah desain motornya dengan matic gitu ya. Jadi, motor pertama yang mengeluarkan matic siapa? Kalau mau tahu, Yamaha atau Honda? Menurut kalian siapa? Motor matic pertama yang keluar? Rasanya Yamaha ya. Yamaha mengeluarkan Mio gitu ya. Itu motor matic pertama kalau nggak salah. Kemudian Honda keluarin apa? Beat dulu atau Vario dulu? Ingat nggak? Beat dulu. Hah? Apa? Beat dulu. Nah, terus waktu itu ada kejadian tuh, Dek. Kalau motor matic Mio itu kalau posisi di starter, kalau posisi distandarkan, itu kalau maticnya masih bisa jalan. Nah, pernah ada kejadian kan kondisi motor itu dalam posisi di standar. Pada saat dinyalakan, meloncat dia. Nah, dari kasus kejadian itu ternyata dipelajari oleh Honda. Kemudian Honda mengeluarkan produk dengan high safety ya, keamanan yang sangat tinggi, di mana posisi motor kalau distandarin ya mati di starter nggak bisa. Nah itu ya, meskipun produk matic yang pertama itu adalah Yamaha, tapi yang memunculkan keamanan pertama untuk motor matic itu Honda pada saat itu. Ya, ini juga bisa dipakai sebagai passion. Nah, ini kok dari tadi bicaranya passion terus ya. Positioning. Nah, positioningnya Yamaha apa coba, Dek? Positioningnya Yamaha apa menurut kalian? Apa? Ayo. Kalau positioningnya motor Honda apa?
Masa nggak tahu? Honda Yang terkenal dengan pertama apanya? rilis itu Bu, yang motor apa? Yang apa? Yang tadi itu loh Bu, yang standarnya kalau di Oh anu kan, iya, positioningnya itu ya. Jadi iya. motor metik pertama yang memberi keamanan kepada pengendaranya. Ya, oke itu bahasanya gitu. Yang kedua apa? Positioningnya Honda, ya apa? Kalian pakai Honda atau Yamaha atau pakai Suzuki? Honda. Pakai Honda. Nah, positioning Honda yang kedua apa coba? Bensinnya yang irit. Ya, itu positioningnya Honda loh. Tapi kalau positioningnya Yamaha apa? Selalu terdepan. Artinya apa? Kecepatannya Honda sama Yamaha dengan spek yang sama itu lebih cepat Yamaha itu ya. Tapi kalau masalah irit, irit Honda gitu. Nah itu positioning loh Dek. Nah itu yang dimaksud positioning itu seperti itu ya. Mengidentitaskan apa ya yang tidak dimiliki oleh kompetitor itu ya, itu positioning. Nah ini perhatikan baik-baik. Nah ini adalah ini adalah strategi pemasaran produk pada setiap siklus hidup produk. Di samping sebelah kiri adalah tujuan, strategi produk, strategi promosi, strategi distribusi, dan strategi harga. Yang atas itu adalah nggak kelihatan nih Bu Tere. Pengembangan merek, penguatan merek, penempatan kembali merek produk, dan modifikasi merek. Dari gambar ini sebetulnya ingin menjelaskan seperti ini, Dek. Pada tahap introduction, coba perhatikan, tahap introduction ini gambar kurvanya yang bawah ya, di introduction. Biasanya apa yang dilakukan, strategi pemasaran apa yang dilakukan? Perlu adanya strategi harga atau skimming atau penetrasi, karena pada saat produk itu di launch, masyarakat biasanya akan cenderung melihat harga. Ya. Ini nih di posisi ini, apa yang harus dilakukan di strategi harga? Skimming dan penetrasi. Terus perlu enggak strategi distribusi? Perlu juga. Ya. Strategi promosinya bagaimana? Kalau di pengembangan merek, apa yang harus dilakukan? Kalau di pengembangan merek, di posisi produk di introduction, strategi harga yang harus dilakukan adalah skimming atau penetrasi. Terus apalagi yang harus dilakukan? Ini strategi distribusi, jaringan distribusinya harus dikuatkan. Ini aktivitas yang harus dilakukan. Kemudian strategi promosi, harus gencar melakukan kegiatan promosi karena membangun kesadaran merek. Dan kualitasnya juga harus bagus dibandingkan kompetitor ya, supaya apa ya, konsumen memiliki pengalaman yang baik dengan produk tersebut sehingga dia akan repurchase atau melakukan pembelian ulang. Tuh. Tujuan dari tahap introduction itu sebetulnya apa? Tujuan dari tahap introduction itu meraih posisi pasar, ya, kenalan terus dapat tempat duduk gitu, ya. Ini, jadi di tahap introduction strategi harganya harus skimming atau penetrasi. Kemudian strategi distribusinya harus memperluas jaringan distribusi. Strategi promosinya adalah harus mampu membangun kesadaran merek. Kalau strategi produknya harus menetapkan kualitas produk yang terbaik dibandingkan kompetitor karena bertujuan untuk meraih posisi pasar. Berikutnya di penguatan merek.
di penguatan merek pada tahap growth, ya, pada tahap growth, apa yang harus dilakukan di tahap growth? Strategi harganya sudah harus mengikuti pesaing. Artinya apa? Nggak boleh lebih mahal, nggak boleh lebih murah, tetapi harganya tidak boleh jauh-jauh dari pesaing. Contoh nih, mie goreng nih yang lagi, kalau saya sih suka mie goreng antara dua ya, mie sedap atau Indomie. Antara mie sedap sama Indomie kan harganya nggak terlalu jauh kan? 2.500, 2.400 ya nggak ada. Dengan volume yang sama harganya sama-sama 25 gram. Yang sana 5.000, yang sini 3.000 nggak mungkin ya. Jadi dengan komposisi yang sama Indomie dan mie sedap harganya sama. Itu artinya begitu. Dengan spek yang sama harganya nggak boleh berbeda jauh. Nah itu artinya di tahap growth itu harus mengikuti pesaing harganya. Kemudian bagaimana jaringan distribusinya? Harus lebih luas lagi kalau di tahap growth nih ya. Kemudian kalau kemarin strategi promosi di tahap introduction kesadaran merek, kalau di tahap growth sudah mulai menyebarkan informasi-informasi yang penting dari produk tersebut. Kalau kemarin kan masih kesadaran merek. Kalau ini sudah mulai tahap ke penyebaran informasi. Informasinya apa? Ya bisa manfaat, informasi bisa produk ini sudah dikenal atau sudah dipakai oleh berbagai kalangan. Informasinya macam-macam itu. Kemudian sudah melihat, kalau di tahap growth, sudah mulai melihat identifikasi kelemahan dari produk saya apa. Ya, dibandingkan dengan kompetitor. Ini di tahap growth. Kemudian sudah mulai memperluas target pasar. Nah, nih target pasar gitu. Ya, target pasarnya sudah diperluas lagi. Awalnya tadi mungkin Bu Tere kasih contoh Surabaya, Malang, Madiun, target pasarnya diperluas lagi sampai Banyuwangi. Nanti nyebrang dikit sudah sampai di Bali. Gitu ya. Ini dalam rangka penguatan merek kalau di tahap pertumbuhan atau growth. Nah, kalau di tahap maturity bagaimana? Kalau di tahap maturity sudah nggak memikirkan meraih posisi pasar lagi, karena kalau di tahap maturity itu mereka sudah punya posisi di pasar ya. Jadi apa yang harus dilakukan kalau di tahap maturity? Harus membuat inovasi-inovasi baru. Karena apa? Sudah mulai mencari segmen pasar baru. Contoh nih, dulu sabun Lifebuoy terkenal hanya untuk sabun Lifebuoy itu kita kenal hanya sabun mandi ya. Nah sekarang Lifebuoy sudah mengeluarkan produk baru apa? Ada samponya, ada hand sanitizer-nya, terus apalagi? Sekarang segmen pasarnya macam-macam. Lifebuoy juga punya sampo yang untuk khusus rambut panjang, khusus hijab ya. Ini kan berarti segmen pasarnya bertambah. Ya, dulu produknya hanya sabun untuk mandi, sekarang inovasi produknya bertambah, segmennya juga bertambah. Itu di tahap maturity. Tahap maturity itu yang harus diperhatikan adalah strategi harganya satu, mengikuti pesaing, tetap harus perbanyak diskon-diskon. Strategi distribusinya apa kalau di tahap maturity? Memperluas jaringan tetap dan memelihara pelanggan. Ya, memelihara jaringan. Kalau sudah di tahap maturity, sudah bukan konsumen lagi namanya, pelanggan karena sudah berkali-kali membeli. Kemudian mengidentifikasi kelemahan masih. Jadi dia selalu mencari-cari kelemahan dari produknya apa dan harus ditutup supaya bisa melawan kompetitor. Sudah membuat inovasi-inovasi baru menyesuaikan atribut produk. Jadi
inovasinya tidak hanya di kualitas produk, tetapi packagingnya mungkin dirubah, brand ambasadornya ganti, ya kayak sabun Lux itu kan dari tiap periode brand ambasadornya ganti ya, menyesuaikan sesuai zamannya. Masa sabun Lux tuh kalau nggak salah ya, brand ambasador sabun Lux yang pertama itu Widyawati, artisnya namanya Widyawati, istrinya Sopan Sopian. Kalian nggak kenal ya karena belum lahir mungkin ya. Nah, yang sekarang brand ambasadornya sabun Lux siapa? Siapa tahu nggak? Bu Tere juga nggak hafal ya. Sabun Lux kan udah nggak pakai, sabun Lux tuh brand ambasadornya pernah pakai Tamara Blensinski, BCL, Dian Sastro, ya. Kalau yang sekarang saya lupa siapa. Oh ini loh, siapa? Nadia ya, yang kemarin lulus dari US itu. Iya ya, Nadia betul ya. Ayo, tahu enggak? Nah, pengamat pasar mestinya harus paham. Kalau Bu Tere itu mengamati pasar, sabun Lux tahu saya yang waktu angkatan saya nih ya, yang umuran dengan saya pada saat itu artisnya Widyawati sih gitu ya. Itu tahap maturity. Nah, kalau yang tahap decline itu hati-hati karena tahap decline ini posisi yang paling sangat tidak enak. Harganya tetap harus mengikuti pesaing, tetap harus memberikan diskon, harga harus lebih stabil. Tetap harus memperkuat, memelihara jaringan, jangan sampai lepas. Mulai membuat diferensiasi. Diferensiasi itu perbedaan dari kompetitor. Ya, hati-hati. Diferensiasi itu apa yang membuat berbeda sehingga pelanggan tetap bertahan. Kalau di tahap decline, apa nih Bu yang harus dilakukan? Tujuan di tahap decline itu persiapan re-entry. Artinya apa? Mulai mengelis pelanggan-pelanggan lama dan pelanggan-pelanggan baru. Mulai mencoba memodifikasi fitur produk, ya harus bangkit nih kalau di tahap decline. Kemudian apalagi? Penyesuaian dengan perubahan yang ada. Kalau tidak update akan ditinggalkan oleh pelanggan. Kemudian reorientasi saluran distribusi, karena saluran distribusi yang lama sudah mulai dirambah oleh kompetitor. Harganya harus stabil. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di tahap decline itu mungkin kalau kepepet ada dua keputusan ya, mau tutup, dijual, akuisisi, atau diganti pengelola manajemen, pokoknya harus tetap bertahan. Ini posisi yang paling tidak enak di tahap decline. Nah, sampai sini dari PLC, saya harap teman-teman bisa membuat satu analisis. Kemarin produk yang kalian analisis, mulai dari marketing, STP, dan yang sekarang PLC, kira-kira produknya kalian yang kemarin, kalau dimasukkan di daur hidup produk, posisinya ada di mana? Nah, mulai dipikirkan, posisinya ada di mana? Oh, kalau saya jelas maturity, Bu. Oh gitu, ya wes. Tidak hanya bisa bilang maturity, harus bisa menjelaskan. Kenapa Dek, kok kamu yakin banget kalau produk yang dipresentasikan kemarin di tahap maturity? Iya Bu, karena apa? Segmentasi pasarnya jelas. Ya semua produsen segmentasi pasarnya jelas. Apa yang paling mengindikasi bahwa dia maturity? Saluran distribusinya luas, kemudian dia mendapatkan ini Bu, awards sebagai produk makanan sehat versi apa itu, penghargaannya banyak. Kemudian inovasi produknya macam-macam. Segmen pasarnya luas gitu. Kemudian investornya juga banyak dan sering menjadi sponsor dalam event-event besar gitu. Dan dia punya komunitas yang sangat tinggi untuk produk yang mengkonsumsi atau yang memakai produknya dia Bu gitu. Nah ya,
Jadi ujiannya Anda seperti itu. Ujian Anda di UAS nanti tidak lepas dari proses kegiatan yang selama ini sudah dilakukan. Yaitu 1, analisis produk dari sisi marketing mix-nya, kemudian dari STP-nya, dan yang sekarang dimasukkan di produk life cycle-nya. Itu ya. Menurut kalian produk kalian posisinya ada di mana, Dek, sekarang? Pokoknya sudah mendapatkan benak di hati masyarakat, Bu. Gitu. Oh gitu. Iya. Kok tahu? Iya, setiap kali saya tanya ya. Air mineral yang kamu tahu apa? Aqua. Selain itu nggak terlalu tahu. Ya, padahal air mineral sekarang mereknya banyak ya. Le Mineral ada, Fit ada, Club ada. Tapi dia yang ada di benak adalah Aqua. No, berarti Aqua ini sudah sampai di tahap maturity ya. Jadi kesadaran merek terhadap Aqua sudah tinggi, sudah top of mind namanya. Ya. Tuh. Kemudian menurutmu kendaraan yang bensinnya paling hemat itu apa? Kendaraan apa? Motor. Iya, motor. Oh, menurut saya Honda. Kenapa? Saya sudah pernah pakai Yamaha dan pakai Honda, dan Honda itu memang bensinnya paling irit. Tetapi menurut saya Yamaha itu paling cepat dibandingkan Honda. Kalau untuk trek itu antara Honda sama Yamaha dengan spek yang sama itu akan cepat Yamaha. Nah, gitu. Oh, berarti positioningnya Honda ini ya. Bensinnya lebih irit, BBM-nya lebih irit. Kalau Yamaha bensin rata-rata sih, tetapi tercepat menurut saya. Nah, itu. Kalau dilihat dari produk life cycle, Honda menurutmu, Honda saat ini di posisi ini loh, maturity menurut saya. Karena pasarnya luas. Terus apalagi? Banyak penggemarnya. Kalau Honda Beat tuh segmen pasarnya siapa? Rata-rata anak muda sih ya, mahasiswa itu pelajar suka pakai Honda Beat loh, misalnya gitu. Ya? Bisa ya? Oke. Sebelum saya tutup, pertanyaan dulu. Silakan, ada yang bertanya enggak? Ayo on video, mau saya capture. Ya. Yang hadir hari ini ada 20 orang dan saya beberapa kali membuat video STP di rumah gagal nih. Ini semoga tidak. Makanya tadi waktu proses convert, saya minta Anda tunggu dulu. Soalnya kalau saya klik nanti hilang lagi. Saya harus 2 kali kerja bikin YouTube untuk kalian. Ya, jadi jelas ya tadi product life cycle, tahapannya ada 4. Apa saja? Ya ampun, baru berapa menit. Product life cycle tahapan pertama apa? Pengenalan, Bu. Introduction atau pengenalan. Yang kedua? Tumbuhan. Pertumbuhan atau growth. Yang ketiga? Maturity atau kedewasaan. Yang keempat? Decline atau kemunduran. Kalau tahap introduction, apa biasanya yang paling gencar dilakukan? Kegiatan apa? Promosi. Kegiatan promosi. Karena dalam rangka ingin membangun kesadaran merek ke masyarakat. Ya, jadi belum bisa dikatakan profit. Belum profit banyak lah. Yang penting BEP nggak rugi. Ya, itu di introduction. Kemudian yang growth. Kalau yang growth sudah banyak memperoleh konsumen, ya, sudah ada laba, tetapi harus sudah mulai membuat satu inovasi karena sudah mulai dilirik oleh kompetitor, itu growth, ya. Kalau yang maturity apa? Tahap apa? Kedewasaan. Jualannya mulai turun. Ya, jadi kalau tidak hati-hati di tahap kedewasaan ini, reputasinya bisa menurun, ya. Jadi dia harus banyak membuat apa? Inovasi,
ya. Inovasi dan strategi. Iya, menetapkan strategi lebih tepat untuk bisa melawan kompetitor. Sudah mulai mengamati apa tadi? Kelemahan-kelemahannya ya. Jadi kelemahan dari produk itu apa? Harus segera ditutup. Jangan sampai terbaca oleh kompetitor sehingga nanti dilawan oleh kompetitor. Harus banyak inovasi, mempertahankan jaringan pemasaran ya. Biasanya kalau di tahap maturity ini investornya sudah banyak. Di tahap maturity kedewasaan ini posisi perusahaan harus bisa bertahan lebih lama. Nah, kalau yang di decline itu biasanya sudah mulai di tahap kemunduran. Jadi harus lebih hati-hati. Apa keputusan yang harus diambil perusahaan supaya jangan sampai rugi besar? Ya, bisa akuisisi, bisa menjual perusahaannya, atau bisa juga mengganti manajemen untuk menjadi lebih baik. Itu di tahap decline. Ya, jadi jangan lupa kunci di dalam pemasaran itu marketing mix, STP, dan product life cycle. Minggu depan saya akan membahas variabel-variabel apa yang sering digunakan untuk kegiatan penelitian di pemasaran sambil menekankan lagi ujian kita di akhir nanti. Ya, berarti minggu depan kita ketemu terakhir ya, Dek ya? Ya. Nah, oke, baik. Jangan sampai minggu depan nggak datang ya. Saya mau bocorin soal yang detail. Oke. Ini yang datang 20. Saya capture dulu ah. Duh, kelihatan nggak ya? Oke. 20. 1, 2, 3, 4. Oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan tidak? Ya. Bu Tere sudah share PPT tentang product life cycle belum? Belum. Masa sih? Belum, Bu. Belum ya? Ya udah nanti saya share. Kalau Belum, STP Bu. sudah ya? Sudah. Oke, baik ya. Mulai dari sekarang silakan Anda dicicil melakukan analisis dari produk Anda dilihat dari sisi produk life cycle-nya ya. Yang nggak paham siapa boleh tanya. Saya tanya nggak jawab. Nanti kalau ujian jawabannya nggak maksimal loh. Kayak kemarin tuh waktu STP saya tanya nggak jawab. Begitu presentasi ternyata meleset semua. Ya, kalau sekarang STP sudah sedikit ada gambaran ya kalian, Dek. Segmentasi, targeting itu apa bedanya? Paham semuanya. Oke, dadah, kita tutup ya. Sampai jumpa, udah mau mati nih. Kita ketemu minggu depan ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Ibu. Gak bisa deh.